Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu adik dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih melanjutkan soal-soal persamaan dan fungsi kuadrat beserta penyelesaiannya. Untuk episode ini adalah episode terakhir dalam membahas soal-soal persamaan dan fungsi kuadrat. Tapi sebelumnya sebaiknya kita mengenal dulu atau kita memahami filosofi dari disiplin ilmu matematika. Sudah kita ketahui bersama, dalam matematika kita mengenal banyak tanda atau simbol seperti tanda positif dan negatif. Ternyata dari tanda-tanda itu, yaitu tanda positif dan tanda negatif, kita bisa artikan sesuatu yang bermakna. Kita sudah mengenal simbol plus dan minus. Ini sedikit filosofi matematika. Kita sudah mengenal simbol atau tanda plus dan tanda negatif. Dalam operasi aljabar dia mempunyai makna tertentu. Misalnya khususnya dalam perkalian. Kita lihat di sini, kalau kita sepakat bersama, plus itu berarti benar, dan minus atau negatif itu berarti salah. Maka kita lihat proses operasi perkalian. Pertama, kemungkinannya plus dikalikan dengan plus, itu hasilnya plus. Ini bermakna suatu kebenaran yang kita nyatakan benar itu adalah suatu sikap yang benar. Jadi suatu kebenaran yang kita nyatakan itu benar adalah suatu sikap atau tindakan yang benar. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, positif dikalikan negatif, hasilnya adalah negatif. Ini artinya suatu nilai kebenaran kita nyatakan itu salah, itu adalah sikap atau tindakan yang salah. Kemungkinan yang ketiga, negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif. Ini artinya suatu kesalahan kita nyatakan itu benar adalah tindakan atau sikap yang salah. Yang terakhir, negatif dikali negatif sama dengan positif. Ini artinya suatu kesalahan yang kita nyatakan bahwa itu salah adalah suatu sikap atau tindakan yang benar. Inilah filosofi atau salah satu makna dari operasi aljabar, khususnya perkalian. Mungkin untuk video-video selanjutnya kita akan bahas operasi tambah, pembagian, dan pengurangan atau selisih. Baiklah, kita masuk soal terakhir dari episode soal-soal persamaan dan fungsi kuadrat. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu. Parabola Y sama dengan X kuadrat minus X plus 8 digeser ke kanan sejauh 2 satuan searah dengan sumbu X dan digeser ke bawah sejauh 3 satuan. Jika parabola hasil pergeseran ini memotong sumbu X di X1 dan X2, maka nilai X1 plus X2 sama dengan A 8, B 9, C 10, D 11, E 12. Ini adalah soal UTBK tahun 2019. Nah, untuk memahami dan menyelesaikan soal nomor 4 ini, atau soal terakhir, itu masuk teori cara menyusun persamaan kuadrat baru, yaitu poin ke-7. Tentu dengan teori pergeseran yang lebih cepat.
karena sudah ada informasi dari soal tersebut. Kita lihat dia digeser ke kanan sejauh 2 satuan ke searah dengan sumbu X dan digeser ke bawah sejauh 3 satuan. Maka kita bisa jawab soal ini. Kita tulis dulu fungsinya. Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Itu identik dengan fungsi umum persamaan kuadrat A kuadrat plus BX plus C. Nah, di mana sini kita bisa tentukan koefisiennya A sama 1, B-nya sama dengan minus 6, dan C-nya sama dengan 8. Kata soal, dia digeser sejauh 2 satuan searah dengan sumbu X berarti positif, dan digeser ke bawah sejauh 3 satuan berarti negatif. Maka kita lihat fungsi awalnya adalah X kuadrat min 6X plus 8. Ini harus kita bentuk ke dalam teori pergeseran. Y plus Y1 sama dengan AX plus X1 kuadrat. Maka kita rubah dulu. Y sama dengan X min 3 kuadrat minus 9 plus 8. Karena ini kalau kita buka akan menghasilkan fungsi awal. Jadi dari terbuka ini kita pakaiin baju lagi, kita kurung lagi. Maka Y sama dengan X min 3 kuadrat, ngutang 9 bayar 8, berarti ngutangnya masih 1. Nah, min 1 kita geser ke sebelah kiri, kita ajak sebelah kiri, maka jadi plus sama dengan X min 3 kuadrat. Inilah menjadi rumus teori pergeseran yang dimaksud dari soal itu. Baru kita mainkan di sini, katanya dia digeser ke kanan sejauh 2 satuan. Jadi di sini digeser ke kanan, ingat ke kanan 2 satuan dan sumbu X ya berarti, dan digeser ke bawah sejauh 3 satuan. Jadi kalau kita ini digeser ke kanan 2 satuan, digeser ke bawah 3 satuan. Kita ingat menggunakan rumus dari teori pergeseran. Kita tulis kembali. Ini berwarna tanda yang diketahui, ya kan? Jadi kita lihat langsung digeser satuan 2 satuan ke kanan sumbu X dan di bawah sejauh 3 satuan ke kanan sumbu X, berarti dia positif, berarti lawannya negatif. Maka dari teori ini Y plus 1 yang sudah kita dapat, Y digeser untuk Y di bawah sejauh 3 satuan, jadi dia ini per 1, berarti jadi karena dia ke bawah negatif, berarti sini positif berwarna tanda. Ini digeser ke kanan 2 satuan, berarti dia ke kanan positif, di sini justru jadi negatif. Kita jumlahkan sama dengan ini pun bisa. Nah, kita proses. Y plus 4 sama dengan kita buka X kuadrat min 10X plus 25. Jadi X kuadrat min 10X 25 kurang 4. Jadi oke, kita pindah ke ruas kanan. Jadi jadi fungsi yang dimaksud adalah X kuadrat min 10X ber 25 ngutang 4 kembali 21. Ini adalah fungsi kuadrat yang dimaksud. Kita lihat di sini langsung coba. Nah, ini bentuk umumnya masih AX kuadrat plus BX plus C. Di sini kita bisa menentukan nilai-nilai A-nya 1, B-nya min 10, C-nya sama dengan 21. Kita lihat di sini permintaan soal adalah X1 plus X2. Jadi jumlah akarnya. Langsung kita masuk rumusnya. X1 plus X2 langsung masuk rumus minus B per A. B-nya sudah ketahuan, min 10, A-nya 1. Jadi jumlah akarnya adalah 10. Dari
pilihan yang ada itu adalah C. Itulah episode terakhir dari teori atau materi persamaan dan fungsi kuadrat, soal sampai di nomor 64. Untuk video atau episode selanjutnya kita akan membahas gradien, persamaan, dan garis lurus beserta soal-soalnya. Oleh karena itu ikuti terus channel Ilmu Terpadu atau channel Mulyana Ilmu Terpadu untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mengetahui video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.